kita berjuang, alhamdulillah PDAM sempat sebelum pencanahan waktu Bupati Canangga Kabupaten Kolaka Utara menjadi WTP sehat. Itu semua berkat kerja keras kita semuanya, kerja cerdas kita, kerja ikhlas kita, dan kerja tuntas kita. Artinya ini yang Pak Halim tidak, Pak Es ini tidak boleh kita abaikan, bahwa pekerjaan kita itu harus tuntas. Sejarah panjang PDAM Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, penuh dinamika dan cerita menarik. Kisah dalam lembar sejarah yang tercecer ditemukan sejak daerah ini dimekarkan pada tahun 2005 silam. Ketika itu, IKK Lasusua dalam naungan PDAM Kabupaten Kolaka terus menggeliat untuk berdiri sendiri dalam proses waktu yang serba transisi. Kendati pengerjaan administrasi dan pelayanan masih di bawah kolong rumah warga sebagai kantornya ketika itu, namun tak terbayangkan sebelumnya jika saat ini PDAM Kolaka Utara sudah memiliki omset dan mampu mensejahterakan karyawannya. Bahkan beberapa karyawan yang dianggap memiliki prestasi mendapat apresiasi dengan diberangkatkan umroh. Saat ini, perusahaan milik pemerintah daerah tersebut sudah memiliki kantor yang representatif dengan jumlah karyawan lebih kurang 150 orang. Sebuah prestasi luar biasa yang dibangun dalam rentang waktu lebih dari 10 tahun. Kontribusi perusahaan dalam memajukan daerah menjadi catatan sejarah yang layak diabadikan, terutama dalam hal distribusi air bersih ke masyarakat dan penyerapan tenaga kerja. Tidak semudah membalikan telapak tangan, ibarat dalam cerita fiksi. Namun itu semua diraih melalui sebuah perjuangan dengan pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran. Tanpa kepiawaian dan ketegasan seorang pemimpin, mungkin itu menjadi sesuatu yang mustahil terjadi. Walau kadang perjuangan dan pengorbanan itu tidak mendapatkan atensi, tapi ketulusan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kolaka Utara menjadi landasan utama untuk terus bergerak maju. Sejenak kita menoleh ke belakang. Di masa yang telah lalu ada sikap yang saat ini memancarkan cahaya berpendar dan membias ke seantero negeri. PDAM Kolaka Utara menggunakan nama Tirta Tanpa Nama yang terlegitimasi melalui Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2014. Gaung Mars PDAM Tirta Tanpa Nama membahana ke daerah-daerah lain dan mengundang pengakuan akan sebuah eksistensi perusahaan. Tidak banyak yang mengetahui bagaimana sejarah PDAM Kolaka Utara di awal-awal bangkitnya. Terpuruk, terseok-seok, jatuh dan bangkit lagi. Dari kolong rumah warga beralih ke ruang sempit dan berhimpitan sampai memiliki kantor yang layak. Kondisi itu tidak pernah menyurutkan semangat untuk melayani agar air bersih tetap mengalir ke rumah-rumah masyarakat Kolaka Utara. 10 tahun lebih cuma di Esos membangun perusahaan ini, bahu-membahu bersama karyawan dan pemerintah daerah hingga kondisi perusahaan seperti ini. Kiai muda yang memiliki motto "Masalah adalah solusi" menjadikan kinerja sebagai sebuah dedikasi untuk berusaha keras meningkatkan sumber daya manusia insan-insan PDAM Tirta Tanpa Nama. Adapun soal penghargaan atau apresiasi masyarakat maupun pemerintah terhadap dirinya bukan sesuatu yang menghambat prestasi ataupun kreasi untuk terus berkarya melakukan perubahan. Walaupun sesungguhnya itu semua layak diberikan kepadanya. Pada tahun 2016, sebuah momentum perayaan ulang tahun ke-11 yang dirangkaikan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW di tempat instalasi pengolahan air Ulukalo, Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, sepenggal kalimat dari Jumadi mengatakan dirinya bersama seluruh karyawan PDAM Tirta Tanpa Nama terus melakukan pembenahan dan perbaikan. Alhasil, perusahaan milik pemerintah Kolaka Utara ini meraih prestasi luar biasa, meski awalnya harus mengalami jatuh bangun di awal-awal kepemimpinannya. Dari disclaimer hingga mendapatkan penghargaan dan sertifikat sehat dari seluruh PDAM di Sulawesi Tenggara. Bahkan sejak saat itu, PDAM Tirta Tanpa Nama Kolaka Utara
meraih predikat WTP atau wajar tanpa pengecualian. Hal itu diabadikan melalui media pemerintah goldcup.go.id. Sampai hari ini predikat WTP tersebut tetap dipertahankan. Dalam sepekan terakhir, PDAM Tirta Tampanama menggelar rapat 2 kali, yakni membahas soal rencana pengembangan usaha air minum kemasan dan pengembangan jaringan, serta peningkatan dan sinergitas kinerja antar karyawan, kasubag, dan para kabag. Pertemuan tersebut juga menghadirkan anggota dewan. Sebelumnya, pertemuan akbar di awal tahun 2020 lalu memantapkan komitmen yang dituangkan dalam Memorandum of Understanding atau MOU bagi seluruh karyawan, kasubag, kabag, direktur, serta dewan pengawas untuk menentukan arah perusahaan yang lebih baik dan profesional dalam penataannya.